Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing, sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung,
tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau, dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu
terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Saul telah memberikan Michal anaknya perempuan, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang dari Galim